Halo sahabat sehat Karolus, saya Dr. Ardino, dokter penyakit dalam yang berpraktik di Rumah Sakit Sin Karolus. Dok, mitos atau fakta makanan bersantan bikin kolesterol? Oke, nah ini sebenarnya adalah satu kesalahpahaman yang banyak dianut oleh banyak orang. Sebenarnya makanan bersantan atau gorengan itu tidak mengandung kolesterol sama sekali. Yang mengandung banyak kolesterol adalah yang dimasak di dalam santan atau gorengan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita makan santan atau cendol, itu kan dia tidak ada kandungan hewaninya sama sekali. Itu dia tidak mengandung kolesterol, karena semua kolesterol itu berasal dari hewani. Contoh, babat, otak, lalu daging merah, atau kulit ayam, gitu. Tapi semua yang nabati tidak mengandung kolesterol sama sekali. Jadi kalau misalnya santan ataupun minyak, yang tinggi adalah minyaknya. Atau kalau kita baca di hasil lab, itu yang tinggi adalah kandungan trigliseridnya. Dok, pertanyaan kedua. Dok, gimana menjaga pola makan setelah puasa dan lebaran agar badan tetap fit? Oke, selama puasa itu merupakan hal yang sangat bagus karena suatu bentuk intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini sebenarnya membantu memacu metabolisme kita. Tetapi, hal yang seringkali kita keliru adalah kita terlalu banyak menggunakan makanan manis untuk berbuka. Karena makanan yang terlalu manis, bila terlalu dikonsumsi dalam jumlah yang sangat banyak, justru akan mengganggu metabolisme kita. Gitu. Setelah kita intermittent fasting seharian, lalu masuk gula dalam jumlah besar, tubuh kita akan kaget. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting selama berpuasa adalah kita berbuka menggunakan sesuatu yang manis, tetapi dalam jumlah yang dibatasi. Dan selanjutnya kita harus menggunakan makanan yang memiliki kandungan gizi yang kompleks. Nah, pada Idul Fitri tantangannya berbeda lagi. Kita lebih banyak berhadapan dengan makanan-makanan yang berminyak dan berlemak. Nah, dalam hal ini seperti yang kita sebutkan tadi, gitu, selain kandungan lemaknya tinggi, kadang-kadang yang dimasak juga mengandung kolesterol tinggi. Mungkin karena ini memang momen-momen yang perlu dirayakan, kita bisa makan dalam 1-2 hari pertama dalam jumlah yang cukupnya, dan setelahnya kita akan kembali ke batasan yang sudah kita tetapkan untuk diri kita masing-masing, sehingga kita tetap dapat menjaga kesehatan kita sebagaimana seharusnya. Nah, untuk memantau kondisi tubuh kita, yang paling penting dilakukan sebenarnya adalah medical check up. Karena setelah kita mengonsumsi berbagai hal, lalu setelah metabolisme kita berubah selama periode puasa dan Idul Fitri ini, kita perlu tetap melihat apakah hal ini berpengaruh ke tubuh kita. Sebagai contoh ya, kalau di negara-negara maju seperti misalnya Jerman, ada rekomendasinya ketika di atas 40 tahun kita melakukan medical check up sekurangnya setahun sekali. Dan bagi orang-orang yang memiliki komorbiditas atau penyakit-penyakit tertentu seperti gula darah tinggi, rekomendasi itu lebih cepat. Misalnya kita cek tiap 6 bulan sekali. Nah, kalau teman-teman masih ragu untuk melakukan medical check up, coba deh cek. Misalnya teman-teman punya mobil atau motor, pasti ada rekomendasi kan untuk tiap berapa ribu kilometer kita harus servis, atau tiap 6 bulan harus servis. Oh, kita servis rutin motor dan mobil kita, tapi nggak servis tubuh kita rutin.